Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiza Zahra. Saya dari kelas BGMID dengan NIM 23010310132. Saya akan mempresentasikan tentang School Development Within Networks in a Digital World yang akan membawa judul Risky Right or Beneficial Blessing. Definisi jaringan sekolah sebagai kolaborasi antar institusi. Jadi, jaringan sekolah adalah bentuk kemitraan antar institusi satu dengan yang lainnya seperti sekolah, universitas, dan lembaga lainnya yang mendukung dalam hal pendidikan. Dalam konteks digitalisasi, jaringan ini mencakup untuk menciptakan strategi berbagai sumber daya dan menciptakan solusi bersama tentang pengintegrasian teknik informasi dan komunikasi yang biasa kita sebut dengan TIK. Kemudian jaringan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inovatif dan kreatif sehingga bisa memudahkan siswa untuk menghadapi tantangan digitalisasi di era zaman yang sangat modern ini dan yang selalu terus berkembang. Kemudian pentingnya berbagi pengetahuan untuk pengembangan organisasi. Yang pertama ada mendorong inovasi. Jadi guru dan staf saling memberikan pengalaman dan praktik terbaiknya untuk menciptakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang terbaik sehingga bisa membuat pembelajaran lebih efektif lagi. Kemudian yang kedua ada peningkatan sumber daya dan kompetensi. Jadi sekolah lebih memanfaatkan alat-alat yang ada di sekolah seperti komputer dan teknologi lainnya sehingga lebih meningkatkan sumber dayanya. Kemudian ada peningkatan strategi yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru harus menyeleksi dulu strategi yang sesuai spesifik dengan siswa tersebut. Jadi bisa mempersiapkan lebih efektif lagi untuk pembelajaran ke depannya. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pengembangan sekolah dan dalam dunia digital. Jadi studi di DigiSchoolNet itu bertujuan untuk memahami bagaimana jaringan sekolah dapat mendukung pengembangan organisasi sekolah dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang ini. Yang kedua ada mengevaluasi resiko dan manfaat kolaborasi jaringan. Dari buku tersebut mengidentifikasi potensi resiko seperti kurangnya transfer informasi dari jaringan ke sekolah individu, kemudian ada ketidakseimbangan kontribusi antar aktor atau staf ataupun itu guru, dan hierarki yang menghambat. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan pemahaman yang berdasarkan data empiris. Jadi sekolah mengambil data dari sekolah yang sudah mapan dan sekolah yang masih baru sehingga bisa membandingkan dan menilai apakah manfaat jaringan lebih besar daripada resiko atau tantangan yang ada. Kemudian selanjutnya ada model kolaborasi guru. Modelnya ada 3. Yang pertama yaitu pertukaran informasi. Jadi antar guru satu sama yang lain saling bertukar informasi. Jadi sehingga bisa mendapatkan informasi yang luas dan bisa menerapkan untuk pengajaran yang lebih efektif dan pendekatan yang baru lagi. Kemudian ada yang kedua pembagian kerja. Jadi guru saling membagi tugas satu sama lain untuk menuju ke tujuan tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga ada konstruksi bersama. Jadi guru bekerja secara intensif untuk menciptakan solusi dan hasil bersama dari tantangan atau masalah yang ada. Kemudian ada manfaat jaringan sekolah. Yang pertama adalah membantu berbagi sumber daya dan pengalaman. Jaringan sekolah memungkinkan anggota untuk mengakses sumber daya bersama, termasuk materi pengajaran, teknologi, ataupun pelatihan guru. Kemudian dengan berbagi pengalaman, sekolah dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang sudah terjadi. Jadi bisa melihat dari kejadian yang sudah terjadi dan bisa lebih merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang kedua ada mendorong inovasi dalam pengajaran. Jadi kolaborasi antar sekolah dalam jaringan mendorong
mendorong penciptaan metode pengajaran baru yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Dan guru dapat mengembangkan dan mengadaptasi strategi inovatif yang telah terbukti berhasil di sekolah lain. Kemudian ada resiko jaringan sekolah. Resiko jaringan sekolah ada 3, yaitu kompleksitas tinggi dan ketidakseimbangan sumber daya. Kemudian resiko hierarki dan kurangnya transfer informasi. Kemudian komitmen yang tidak merata. Kemudian ada faktor resiko dalam jaringan sekolah. Ada 5 faktor resiko dalam jaringan sekolah. Yang pertama adalah hubungan, struktur, komitmen, pengakuan, dan pendanaan. Kemudian ada hasil temuan. Jadi studi ini menegaskan bahwa manfaat dari jaringan sekolah jauh lebih besar daripada resikonya, asalkan resiko tersebut bisa dikelola dengan baik. Nah, pentingnya kepercayaan, struktur yang efektif, dan strategi untuk meningkatkan transfer informasi menjadi rekomendasi utama untuk memaksimalkan manfaat dari jaringan sekolah ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jaringan sekolah dapat menjadi alat transformasi yang kuat dalam menghadapi tantangan pendidikan modern, terutama dalam konteks digitalisasi. Kemudian, kondisi faktual di Indonesia. Nah, di Indonesia program seperti sekolah penggerak dan guru penggerak mendorong kolaborasi antar sekolah dan guru untuk berbagi praktik terbaik. Dan juga implementasi kolaborasi seringkali terganggu oleh kurangnya pelatihan yang memadai dan koordinasi antar sekolah, terutama di tingkat daerah. Jadi, jaringan sekolah di Indonesia masih berkembang dan tantangan utama pada eksekusi dan koordinasi. Sementara itu di dalam buku tantangan lebih banyak berkaitan dengan optimalisasi jaringan yang sudah terbentuk. Kemudian adalah argumentasi kritis. Ada kompleksitas dan resiko dalam jaringan sekolah. Meskipun jaringan sekolah memberikan peluang besar untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi, kompleksitas yang menyertainya menjadi tantangan yang signifikan, seperti kurangnya transfer informasi, ketidakseimbangan sumber daya. Kemudian juga tidak semua sekolah bisa mengikuti kontribusi dan tidak memiliki kapasitas yang sama untuk mengikuti perkembangan zaman yang berkembang pesat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.